Dari sudut pandang Byron, masalah ini memang harus diselesaikan dengan cara ini. Kuil penguasa cahaya menerima terlalu sedikit sumber daya di dunia ini, dan tidak akan mudah untuk memiliki raksasa seperti Mahkamah Agung yang menekan kepalanya. Tanpa sumber daya, itu sama saja dengan pukulan fatal bagi suatu kekuatan. Dan sekarang, ketika dia mengirim hal yang paling penting ke tangannya, penguasa cahaya tidak akan memberinya wajah. Jika Anda ingin memperluas kekuatan Anda di dunia peri, tanah awan adalah sumber daya yang paling penting. Jika tidak, Mahkamah Agung tidak akan memegang metode menempa tanah awan di tangannya sendiri. Saat ini, ada kelangkaan awan dan tanah di dunia peri. Alasan mendasar adalah bahwa Mahkamah Agung ingin mengendalikan penguasa kota terapung di bawah mereka dengan mengendalikan awan dan tanah. Faktanya, bahkan Byron telah mendengar banyak ucapan tentang penempaan tanah awan oleh Mahkamah Agung. Dan yang paling dapat diandalkan adalah bahwa biaya sebenarnya dari tanah awan tidak tinggi. Hanya 1/10 dari harga. Ini bukan lagi rahasia di depan banyak penguasa kota terapung. Tetapi kesulitan sebenarnya adalah metode menempa tanah awan yang ditangkap di tangan Mahkamah Agung. Hanya penguasa kota terapung yang benar-benar mereka yakini dan percayai yang akan mendapatkan metode menempa tanah awan. Dan bukan itu saja. Untuk mengatakannya, ini adalah sesuatu yang terjadi di kota pemurnian Beiyun. Saat ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat bahwa Mahkamah Agung akan menghadiahi penguasa kota terapung dengan metode menempa tanah awan. Dan harga tanah awan juga melonjak. Tanah awan telah dianggap sebagai mata uang perdagangan di antara para master di alam abadi. Dalam proposal ini, yang paling memuaskan Byron adalah bahwa proposal ini tidak akan sepenuhnya ditentang oleh kedua belah pihak. Qin Yichen tidak akan menyerah sepenuhnya karena awan dan tanah ini tidak memiliki nilai dalam jangka pendek. Dan Mahkamah Agung tidak akan merasa bahwa statusnya terguncang hanya karena sedikit awan dan tanah. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian. Menatap Qin Yichen lagi, Byron tampak serius. Tuan muda, apa pendapatmu tentang proposal ini? Qin Yichen meraba-raba dagunya dan sepertinya berpikir dalam-dalam, tetapi sebenarnya dia hanya berpura-pura menunjukkan Byron. Berbicara dengan serius, benda tanah awan akan menjadi benda jalanan yang busuk di tangannya sendiri. Kemarin, ketika saya kembali ke Mahkamah Agung, beberapa orang percaya melaporkan bahwa pembelian Yue Cheng saja tidak dapat sepenuhnya mencerna awan dan tanah, dan mereka mulai membiarkan lebih banyak master kota terapung berpartisipasi dalam pembelian. Awalnya, dalam rencana Qin Yichen, Lin Yu dan Zhang Yun harus mencapai kesepakatan dengan sekelompok penguasa kota dalam kompetisi. Hanya karena insiden seperti itu, Qin Yichen harus mundur sementara, dan baik Lin Yu maupun Zhang Yun harus pergi. Lagi pula, tanpa penguasa cahaya yang duduk di sini, mereka akan muncul lagi, yang tidak dibenarkan. Begitu mereka ditemukan, tidak ada kemungkinan untuk pergi hidup-hidup. Dengan ide asuransi terlebih dahulu, Qin Yichen meminta keduanya untuk pergi bersama. Baru lebih dari sehari, dan sudah ada banyak awan dan tanah. Qin Yichen masih khawatir tentang bagaimana memecahkan begitu banyak awan dan tanah. Masalah. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tanah awan ditempatkan di tempat lain, yaitu barang langka, disembunyikan dan digunakan di tempat yang paling tepat, bahkan jika tidak digunakan dalam jangka pendek, itu juga ditimbun dan diperdagangkan sebagai barang. Dan Qin Yichen sangat baik, memikirkan cara menjual tanah awan dengan harga murah setiap hari. Setelah desahan ini, Qin Yichen berbalik untuk melihat Byron. Ini sangat merepotkan. Jika kamu benar-benar ingin berbicara, maka aku bisa menerima lamaranmu. Qin Yichen tampak khawatir, tetapi sebenarnya, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghindar. Jika ada lebih banyak awan dan tanah, kemana saya harus membuang benda ini? Tidak, lain hari mereka harus menempati bidang bintang dan menggunakannya untuk menimbun tanah awan. Byron tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Yichen saat ini, dan dia masih bangga. Aku tahu kamu tidak akan menolak. Jangan khawatir. Saya pasti akan memenangkan Anda kepentingan terbaik. Setidaknya dalam batch pertama transaksi, saya akan memberi Anda 3.000 kati tanah awan. Jangan khawatir, saya hanya ingin menyelesaikan bisnis sesegera mungkin. Saya tidak tertarik dengan pertempuran Anda. Terkadang saya tidak bisa menahan diri. Mendengar kata-kata Byron, Qin Yichen menghela nafas lega. Jumlah 3.000 kati awan dan tanah tidak banyak, hanya output 1 jam pada jalur produksi yang didirikan oleh Lin Yu dan yang lainnya. Peras sedikit, tapi masih pas. Kalau begitu serahkan padamu. Qin Yichen berdiri, dan setelah berjalan 2 langkah, berita Lin Yu datang. Tuan Guang, sekarang awan dan tanah tidak dapat diturunkan. Mengapa kita tidak menghentikan produksi sementara? Berita itu membuat mulut Qin Yichen berkedut keras. Ada apa? Tarik beberapa kota terapung lagi untuk dibeli. Daftar yang kuberikan padamu terakhir kali. Semua diam-diam dihubungi. Tidak satu pun dari mereka yang tidak boleh dilewatkan. Ini adalah hal-hal yang ditukar dengan Anda untuk mengolah sumber daya. Dan Anda tidak bisa berhenti. Qin Yichen tiba-tiba menepuk kepalanya. Lin Yu, kemarilah. Aku punya ruang Ziyu di sini.
kamu dapat menggunakannya untuk berpura-pura menjadi tanah awan untuk sementara. Ruang Ziyu adalah ruang di mana kelinci surut terakhir kali ketika melarikan diri, dan Qin Yichen memanfaatkannya nanti. Meskipun ruangnya tidak terlalu besar, tidak ada masalah dalam keadaan darurat. Qin Yichen meminta Lin Yu untuk datang dan mengambil cincin penyimpanan, dan dia sedikit lega. Tentu saja, semakin cepat Anda menemukan pembeli, semakin baik. Rasa urgensi menekan hati Qin Yichen. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Bagaimanapun, sumber daya besar yang mereka butuhkan untuk kultivasi mereka juga harus disiapkan. Qin Yichen meremas tinjunya. Lin Yu Zangyun, serahkan masalah mengumpulkan tanah awan kepada orang percaya lainnya. Kalian berdua membawa tanah awan, dan aku secara pribadi akan pergi ke pintu untuk menjualnya. Kamu tidak bisa meletakkan benda ini di tanganmu. Saat Qin Yichen hendak pergi, Sai Lao muncul di samping Qin Yichen. Membungkuk dan memberi hormat. Tuan Cahaya, bawahan saya punya beberapa saran. Saya ingin tahu apakah Tuan Cahaya mau mendengarkan satu atau dua. Dari pendirian kuil penguasa cahaya hingga saat ini, Qin Yichen tidak pernah mengudara di depan Sai Lao dan orang-orang ini, dan dia tidak terbiasa dengan tindakan Sai Lao. Kamu telah kehilangan etiket ini, dan aku akan mendengarkanmu. Sai Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lupakan saja, aku tidak bisa mengalahkanmu sebagai orang tua. Saya pikir karena Byron bersedia membiarkan kami dan Mahkamah Agung Tuhan untuk sementara waktu menjaga perdamaian, dan menilai dari tata letak Lord of Light, apa yang kuil Lord of Light yang dibutuhkan sekarang adalah pembangunan. Saya tidak berpikir kita bisa membuat hubungan kita dengan Mahkamah Agung Tuhan lebih rendah. Bawahanku bersedia menggantikan penguasa cahaya dan pergi untuk menjual tanah awan. Tuan penguasa cahaya, kamu dapat memimpin mereka ke kompetisi lagi, yang juga merupakan cara untuk menghalangi mata. Qin Yichen tertegun sejenak. Sepertinya dia memang sedikit ceroboh karena Yuntu, ini bukan kebiasaan dan gayanya. Oke, aku akan menyerahkan ini padamu.